kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Fauzia, dan teman saya, Arif Chandra Satria, dan teman saya, Rahmat Dea Uki Sugiarto. Dalam mata kuliah komunikasi antar manusia dengan dosen pengampu Bapak Lukman Hakim, di sini kami mendapatkan tema tentang komunikasi antar manusia di era media baru. Kemudian kami mengambil judul tentang peran media baru dalam pandemi COVID-19. Nah, di sini sebelum kami menjelaskan tentang peran media baru dalam pandemi COVID, saya sebagai awalan akan menjelaskan tentang apa itu media baru. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia. Dulu masyarakat mencari sebuah informasi dengan menggunakan media konvensional seperti radio, koran, dan televisi. Namun kini dengan gadget atau smartphone, banyak sekali informasi yang kita dapat dengan mengakses portal media online. Internet merupakan media baru yang muncul setelah media cetak dan media penyiaran. Di Indonesia, pengembangan infrastruktur internet dimulai sejak tahun 1980-an. Dan hingga sekarang penggunanya terus meningkat. Kehidupan masyarakat saat ini mungkin tidak dapat terlepas dari teknologi yang satu ini. Salah satunya saya sendiri yang hampir setiap hari mengakses informasi melalui media online. Menurut Lister dalam bukunya yang berjudul New Media: A Critical Introduction, ada 6 karakteristik dari media baru. Pertama yaitu digital. Dilihat dari prosesnya, media baru sangatlah berbeda dengan yang dimiliki media pendahulunya. Proses pemasukan data di sini akan diubah dalam bentuk angka, lalu dari data tersebut akan muncul beragam bentuk seperti grafik, teks tertulis, diagram, foto, dan video. Kemudian data tersebut disimpan ke dalam jaringan online menggunakan internet. Yang kedua adalah interactivity. Dalam media baru tidak ada lagi istilah komunikasi satu arah, melainkan dua arah. Dan media baru menawarkan adanya interaktif dalam mengubah tulisan, gambar yang sedang diakses. Jadi kita sebagai khalayak juga diperuntukkan sebagai user atau pengguna ketimbang menjadi viewer. Yang ketiga adalah hypertekstual. Di dalam media baru, karakter hiperteks dan hipertekstual tidak dapat dipisahkan. Media baru terdiri dari berbagai jaringan yang telah disusun sedemikian rupa di mana di dalamnya terdapat berbagai pintu untuk masuk ke suatu hal yang kita inginkan. Keduanya sebagai penghubung antar jaringan ke jaringan yang lainnya. Kita biasanya mengenalnya sebagai software atau perangkat lunak. Yang keempat adalah network. Network dalam bahasa Indonesia artinya berjejaring. Media baru memiliki banyak sekali jaringan sehingga untuk mengakses suatu informasi sangatlah mudah. Yang kelima adalah virtual. Virtual memiliki arti hampir sama dengan dunia nyata. Dikatakan demikian karena media baru memiliki kemiripan dengan dunia nyata kita sehari-hari. Media baru juga bisa mengajak khalayak berinteraksi secara langsung dalam menanggapi suatu informasi. Dan yang keenam adalah simulate. Simulasi mungkin sangat erat kaitannya dengan virtual. Mungkin konsep ini
ingin berbicara bagaimana media baru menyimulasikan kebiasaan sehari-hari, khususnya dalam mencari ataupun bertukar informasi. Media baru ingin menyuguhkan senyata-nyata mungkin sebagaimana dengan aslinya. Dan yang selanjutnya tentang peran media baru dalam pandemi COVID-19 akan dijelaskan oleh teman saya Arif dan Rahmat. Perkenalkan, nama saya Arif Chandra Satria. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait peran media baru dalam pandemi COVID-19. Perlu kita renungkan bahwasanya social distancing atau menjaga jarak tidak membuat kita mati gaya, baik itu ruang fisik maupun ruang virtual. Dia dari era globalisasi ini atau kencanggihan komunikasi digital membuat kita bisa bersosialisasi melalui berbagai media yang mana dapat dimanfaatkan, baik itu media pemasaran, media interaksi, dan juga media pembelajaran. Dalam media tersebut tentunya dapat memberikan edukasi, informasi, dan juga persuasif. Media yang dimaksud ini digunakan tanpa melakukan kontak fisik. Contohnya TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Bukankah ini semua gaya hidup kita? Tentu ya. Sebelum terjadi wabah pandemi COVID-19, kita seringkali disibukkan dengan aktivitas melalui komunikasi sosial, yang mana komunikasi ini dilakukan tidak harus kontak fisik ataupun tatap muka. Artinya, masyarakat tetap bisa melakukan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi komunikasi, terutama media sosial. Dilihat dari berita yang ada, penyebaran virus corona ini menjadi ancaman serius bagi dunia. Semakin meningkatnya pasien yang terkena virus corona, terutama di Indonesia, social distancing ini mengarahkan masyarakat mengurangi interaksi sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, himbauan dari pemerintah bahwasanya masyarakat diminta tidak boleh keluar dari rumah dan juga belajar di rumah bagi pelajar, dan bekerja di rumah bagi orang yang bekerja di kantor. Ini semua guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Interaksi kita memang terbatas, namun tidak terbatas dalam berinteraksi, meskipun ada kalanya akan lebih efektif jikalau kita secara komunikasi secara langsung atau tatap muka. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya terkait peran media baru dalam pandemi COVID-19. Nama saya Rahmat Yogi Sugiarto, Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 4. Di sini saya akan mencurhatkan sebuah materi, yaitu komunikasi melewati media baru. Nah, di situ menurut saya yang saya baca-baca dari sebuah artikel-artikel, itu sering terjadi berita hoax. Memang dalam dunia internet itu banyak terjadi berita hoax. Dalam internet terjadi banyak berita hoax. Ya, contoh kasusnya itu ya ini wabah corona. Banyak berita hoax yang memang itu membuat kita takut pada virus tersebut, membuat kita panik pada virus tersebut. Nah, itu kita sebagai rakyat, kita sebagai rakyat, terutama mahasiswa,
harus mempunyai sikap kritis yang memang itu tidak mudah percaya, tapi kita cermati dulu, kita cari tahu dulu, kita dalami dulu apa itu maksudnya, dari mana itu sumbernya, apakah itu benar atau tidak. Sikap kritis itu supaya kita tidak tenggelam dalam sebuah aspek-aspek yang memang itu menjadi sebuah kebohongan atau menjadikan kita takut terhadap sebuah suasana seperti itu. Jadi berita hoax itu sulit ditangkap oleh akal pikiran, nggak logis kadang, terlalu brutal ya, terlalu brutal. Berita hoax terlalu brutal menurut saya, karena menjadikan kita ketakutan dalam sebuah kasus, khususnya kasus corona ini, virus corona. Ketika memang ada berita hoax yang memang itu menurut kita takut, ya akhirnya kita takut. Nah itu, kita harus waspada terhadap berita hoax. Yang kita waspadai juga beritanya, bukan virus corona saja. Seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat, terutama mahasiswa, harus berhati-hati terhadap berita yang memang itu sifatnya hoax. Cermati dahulu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.